Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia akhirat semua. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali melalui media Zoom yang intinya untuk silaturahim persaudaraan dunia akhirat kita dengan membincangkan soal ketauhidan. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini bisa membawa kemaslahatan pada diri kita semua. Saudaraku semua yang saya cintai, saya awali menjawab pertanyaan dari salah satu saudara kita, masalah zakat. Yang dinamakan zakat, dari kata dasar zakat itu pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa dengan cara mengeluarkan sebagian harta benda untuk memuluskan niat kita untuk menuju Allah. Ada kalanya tujuan kita menuju Allah itu terhalang dengan sifat pikir kita untuk urusan duniawi. Dan rukun zakat dulu udah pernah di-share sama Gus Dubi di grup yang ditanyakan masalah mustahil bahasa Arab. Ternyata ya ada yang tidak mengerti maksud dari mustahil. Mustahil itu orang yang Anda percaya mewakili zakat Anda untuk sampai pada tujuan atau sampai pada yang maha kuasa. Kalau tujuan kemanusianya pasti sampai, tapi untuk menuju pembersihan jiwa diri kita pada yang maha kuasa itu ya zakat. Di situ dicantumkan mustahil. Mustahil itu di luar dari golongan 8 yang berhak menerima zakat, tapi diambil dari golongan 8 tersebut. Jadi kalau yang ditunjuk mustahil itu tidak termasuk golongan 8 yang ada dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, berarti zakatnya tidak sah. Ya, diantaranya fakir miskin, goren, sabilillah. Dan itu terserah Anda, kembali terserah Anda. Yang Anda percaya bisa membersihkan jiwa dengan mengeluarkan harta benda yang berupa zakat tersebut, bisa sampai pada yang maha kuasa. Di situ nggak ada penekanan harus dikasihkan ke siapa. Muzaki masing-masing. Muzaki itu orang yang zakat. Itu masalah zakat. Dan memang dalam Al-Quran nggak ada ketentuan nominal zakat. Ya, mungkin dalam
dalam timbangan, mungkin dalam timbangan minimal 2,5 kg. Soal zakat mal itu terserah. Di sini kemarin yang ditanyakan masalah mustahik itu. Saya ulangi lagi, mustahik itu orang yang Anda percaya sebagai perwakilan, mewakili zakat Anda untuk sampai pada Yang Maha Kuasa. Dan ada pertanyaan lagi, sebenarnya maksiat itu apa? Maksiat kalau dalam versi Al-Quran dari kalimat aso yaksu maksiatan, isimnya masdar, di situ sifat kelalaian manusia yang disengaja. Kalau soal maksiat misalnya berzina, minuman keras, dan yang lainnya yang selama ini kita pandang sebagai kemaksiatan, itu ada kalanya masih ada pengampunan kalau memang itu sebagai karakter dari Allah yang kalau nggak melakukan misalnya mabuk, rasanya sakit semua, ada kalanya tidak melakukan beli wanita itu yang di rumah keadaan nggak bisa dipakai, itu masih ada toleransi. Yang penting tidak mengajak orang dan tidak bilang ke orang lain. Itu hukum hanya diri kita dan Allah yang tahu. Tapi maksiat secara hakiki, secara Al-Quran adalah hati yang punya rasa durhaka kepada Allah. So itu kata artinya durhaka. Dan maksiat itu isim masdar bermakna sungguh-sungguh. Sifat yang benar-benar dengan sengaja durhaka kepada Allah, itu maksiat, yaitu sifat hati. Jadi di dalam perilaku luarnya, entah itu bicara atau sikap, dengan hatinya itu orang yang ahli maksiat. Atau dalam setiap perkataannya itu tidak membawa kedamaian di dalam dunia ini, itu maksiat. Jadi globalnya yang dinamakan maksiat itu keaguan yang menimbulkan kelalaian dengan sengaja. Jadi perilaku yang membuat sakit hati orang lain dengan suatu kesengajaan, itu namanya ahli maksiat. Untuk selanjutnya saya awali dari surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa, dalam perkembangan masa zaman ini, innal insana lafi khusrin, lafi khusr, sesungguhnya itu adalah demi zatku banyak manusia itu yang melakukan suatu kerugian. Maksudnya rugi setiap
takdir yang dilakukan itu tidak jelas alamatnya, maksudnya tidak untuk menghadap yang maha kuasa, itu orang yang rugi. Karena apa? Karena pada akhirnya kita itu ditanya oleh Allah, dikala kita mati, cerita hidup kita ini di dalam mengarungi takdir ini selalu untuk menghadap Allah apa selain Allah. Itu orang yang rugi. Ilaladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang yang selalu dekat dengan Allah. Iman saja nggak cukup. Dekat dengan Allah itu belum cukup. Iman, karena ayatnya ada wa amilu sholihat. Jadi ilaladina amanu, iman dulu, lalu wa amilu sholihat. Amal itu aktivitas kita sehari-hari selama dikasih Allah hidup, ini amal. Sholihat dari kata soleh. Di situ isimnya fa'il. Solaha yasluhu sulhan wa maslahan bahwa solihun. Apa maksudnya amal soleh itu? Soleh dari kata islah, solaha, damai. Jadi iman saja, iman udah percaya kalau Allah itu Tuhan, udah percaya takdir ini yang menciptakan itu Tuhan, yang menciptakan diri kita ini Tuhan, Allah. Tapi kalau tidak melakukan amal soleh belum sempurna. Lagi, amal itu kehidupan kita setiap hari selama kita dikasih hidup oleh Allah di dunia ini, itu amal soleh. Setiap amal itu menciptakan perdamaian di hati, damai di hati. Dikala kita mendapat rezeki, ya hati tetap damai. Dikala kita ditempa musibah atau kesengsaraan, tetap damai. Dan dikala kita bicara dengan siapapun, hati tetap damai. Itu amal soleh. Jadi walaupun sudah melakukan rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji, tapi kalau hatinya nggak damai, berarti belum iman. Misalnya setiap bicara atau tingkah lakunya itu ada niat untuk menyakiti orang lain, atau di situ amal soleh, atau ada walaupun yang dibicarakan itu mulutnya Allah, tapi di situ akhirnya menciptakan suatu rasa sakit hati ke orang lain, itu pun bukan amal soleh dan belum sempurna imannya. Jadi lafaz Allah hanya untuk topeng, untuk suatu maksud pribadi, itu bukan amal soleh. Biar kita nggak rugi, jangan geser kiblat kita hanya karena takdir kita setiap hari. Makanya kemarin saya utarakan, kalau Al-Quran itu dimaknai dohir, makna lafaz, di situ nggak akan membawa kesolihan.
amal soleh untuk membawa kemaslahatan. Masalah itu dalam istimewakan sifat dimanapun tempat, dimanapun waktunya, selalu damai hatinya. Dan saya ulangi lagi, kalau Al-Quran itu Anda tafsiri dengan jasad, tidak dengan kemurnian hati yang selalu dekat dengan Allah, tidak kita kiblatkan kepada Allah. Di situ hanya sifatnya amal baik, bukan amal soleh. Dan jujurnya, setiap orang, kalau Al-Quran itu untuk tujuan amal baik, tidak amal soleh, di situ hatinya pasti ada enggak ikhlasnya. Malah tumbuh kemaksiatan di hatinya di setiap kehidupannya. Ada jiwa yang durhaka kepada yang maha kuasa. Kalau Al-Quran itu kita maknai secara jasad. Jadi amal apapun, amal ibadah apapun, kalau belum tertata imannya, akhirnya hanya iman jasad. Di situ ada rasa keterpaksaan, nggak ada rasa keikhlasan, tidak akan mencapai amal soleh. Karena apa? Karena di situ mengikuti katanya. Apapun itu. Misalnya kata Pak Haji Yaman, sempurnanya suatu rukun itu harus pergi ke Amerika. Di situ kan diwujudkan dengan media jasad, media tempat, bukan hati. Dan ke Amerika, kalau belum ke Amerika, itu belum sah sebutannya sebagai orang yang dekat dengan Allah. Untuk mengambil gelar Mister. Sehingga untuk mencapai gelar Mister di Amerika itu harus jual sawah, jual tambak, jual tanah, apa enggak itu syarat. Kalau Al-Quran dijasadkan. Tapi tidak yang berkata pun, ini yang saya pakai contoh Pak Haji Yaman. Dan Pak Haji Yaman pun nggak bertanggung jawab dengan teorinya. Bertanggung jawab kalau teorinya itu dilakukan, bisa membawa ke Allahnya, bisa bicara dan menulis. Lalu ada lagi yang memakai teori, kalau untuk sempurnanya menuju yang maha kuasa, misalnya harus mengosongkan gudang. Gudangnya nggak boleh diisi seharian. Kalau itu pun juga, kalau Al-Quran itu dimani jasad, satu dunia itu nggak ada yang ikhlas. Hanya keterpaksaan, hanya ketakutan. Dan nyatanya, setelah kita menuju yang maha kuasa dengan mengosongkan gudang, apa udah bisa dekat kita ke yang maha kuasa? Dan semua ayat Al-Quran bila dimaknai secara jasad, kalau ditarik ke titik ba, titik kemahaan, kiblat hidup kita nggak akan nyampe, malah timbul kebingungan. Saya sudah ke Amerika, saya sudah mengosongkan bagian,
Saya setiap hari sudah ritual dengan macam-macam gerakan. Mengapa tidak sampai? Karena belum tertata hatinya. Jadi ibarat orang pergi belum tahu alamatnya. Belum tahu alamatnya, percaya pada katanya yang keluar dari rel katanya Al-Quran. Dan itu terbukti pada terutama saya sendiri selama saya melakukan Al-Quran yang sesuai dengan tafsir-tafsir yang ada. Al-Quran saya lakukan dengan jasad saja. Saya nggak pernah nyampe kepada yang Maha Kuasa. Tapi bila mana Anda melakukan Al-Quran secara jasad bisa nyampe, saya persilahkan. Jadi ilalladzina amanu wa amilu sholihat. Perilaku apapun, kalau tidak bisa membawa kedamaian di hati, selalu dekat dengan yang Maha Kuasa, itu berarti imannya belum sempurna. Bisa didengar suara saya, saudaraku semua? Bisa. Setelah amal soleh, wa tawasau bil haq, berjamaah, bersaudara, saling sambung persaudaraan menuju yang hak, menuju Allah. Wa tawasau bis sabr, dan sambung menyambung dengan kasih sayang antar persaudaraan. Itu resepnya Allah dalam Al-Quran, biar kita tidak menjadi orang yang rugi. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan masalah zakat dan masalah surat Al-Asr. Bisa dibuka mic-nya. Mungkin ada yang bertanya, dan yang bertanya kurang jelas jawaban saya masalah zakat dan surat Al-Asr. Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ke Sabbihis al-a'la. Sabbihis ma rabbikal a'la. Sabbih, maha sucikan. Itu PL-nya PL amar. Kita diperintah oleh Allah untuk selalu memahasucikan Allah. Sabbihis mahasucikan asma Allah. Rabbika, yang sudah merawatmu, al-a'la, yang maha tinggi. Jadi di dalam kehidupan kita ini Allah lah yang merawat kita, yang menghidupi kita. Di situ kalau terjadi pada diri kita tidak terima dengan cara Allah memberikan kehidupan pada diri kita, otomatis kita telah berdusta dengan Allah, alias munafik. Kalau tidak
dikala ditakdir oleh Allah tidak mengembalikan ini loh atas kemahasucian Allah dengan takdir yang diberikan pada diri kita. Jadi yang dikasih Allah pada diri kita semua inilah yang terbaik. Tetap memahasucikan Allah dalam kondisi apapun. Alladzi khalaqa fasawwa, alladzi zat, yaitu Allah khalaqa yang telah menjadikan kita sebagai manusia, fasawwa, dan diberikan watak masing-masing, diberikan kelebihan masing-masing. Jadi manusia ini, kita sebagai manusia ini sebagus-bagusnya penciptaan, masalah penciptaannya. Dengan kesempurnaan diberikan hati dan pikiran. Kesempurnaan yang diberikan Allah pada diri kita ini, kalau tidak terbimbing imannya, kalau nggak ada yang membimbing alamat Allahnya, kita akan bisa menempati sifat al-a'lanya Allah, merasa lebih dari orang lain. Walladzi qaddara fahada, demi zat yang menciptakan diri kita dengan dikasih qaddara, takdir masing-masing. Dalam persaudaraan dunia akhirat kita, setelah dibuka hati, tetap pada takdir masing-masing, dan setiap takdir itu Allah memberikan petunjuk masing-masing. Dan Allah kasih petunjuk itu melalui berbagai macam cara. Ada yang setelah dibuka hatinya seperti Mas Mulia Taiwan, setelah saya buka jarak jauh dari Kediri ke Taiwan, itu ada yang selalu melihat gaib. Entah itu melihat langit gimana, melihat sampai sekarang seperti itu. Karena awalnya Mas Mulia itu melakukan meditasi, hong wilaheng, melakukan hong, mengosongkan jiwa, itu bertahun. Setelah melihat saya yang ditutup dulu, saya buka untuk jalan kelanjutannya. Jangan dikosongkan aja, isi dengan wilaheng, sebut nama Tuhanmu. Kebetulan di Mas Mulia Mu'alaf, di situ saya suruh menyebut nama Allah. Di situlah mulai terisi perjalanan untuk menuju Allah dengan cara Allah memberikan hidayah melalui penglihatan gaib-gaib, isyarat gaib-gaib. Ada kalanya yang tidak ada isyarat apa-apa. Jadi itu memang takdir. Allah kasih takdir dan kasih petunjuk. Alladzi qaddara fahada. Macam-macam. Makanya tujuan utama membuka hati itu dari semua petunjuk itu, bawalah ke alamatnya Allah, jangan bawa ke otak kita. Biar Allah yang menata. Karena iman itu pemberian, bukan pengupayaan. Di saat bahadanya Allah, hidayahnya Allah itu turun setiap kehidupan kita, jangan kejar dengan kepahaman, tapi serahkan
biar Allah yang memberikan kefahaman dan menjadikan petunjuk itu sebagai kelakuan. Karena semua ilmu dalam jam kemarin saya bahas, semua ilmu itu dohir, luar. Bahkan Al-Quran pun itu luar. Karena Al-Quran itu petunjuk. Petunjuk itu pun masih luar, belum ke dalam. Ya, kalau petunjuknya itu masih berupa pandangan-pandangan, isyarat-isyarat, rasa apapun itu masih luar. Memang Allah memproses, proses, nggak apa-apa. Nantinya kalau kita selalu mengikuti arahan pembimbing, nanti bisa masuk ke dalam, menjadi batin, wa dohiru wal batin, yaitu kita jelas alamatnya Allah, pada hidupnya, khusus hubungan kedekatan kita dengan Allah yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain. Disitulah sudah enggak ada sebutan, adanya hanya menunggali kawula Gusti, menyatunya hamba dan Allahnya, menyatu pada jasadnya. Setiap kehidupannya selalu berkiblat kepada Yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi enggak goyah kiblatnya, itu sudah masuk area batin. Jadi untuk saudaraku semua yang sudah dibuka hatinya, enggak apa-apa, mengalami apapun, enggak apa-apa, itu proses. Ada kalanya kalau perjalanan ilmu seperti yang pernah saya singgung, ada kalanya fase jadab seperti Siti Jenar, ada kalanya fase tasawuf seperti para wali, ada kalanya fase waro. Itu semua masih perjalanan, tapi tidak ada cacat. Memang Allah masih memperjalankan di situ. Yang penting apapun yang terjadi, kalau saudaraku semua masih merasa kebingungan, bisa komunikasi dengan Kutubi atau dengan, jadi jangan dipikirkan sendiri, itu gunanya berjamaah, bersaudara. Pasti itu setiap orang yang menuju Allah dengan kemurnian pasti mengalami suatu rasa bingung, nggak paham-paham. Pasti saya sudah dibuka kok nggak merasakan apa-apa ya. Allah kok dicari rasanya. Tapi kebingungan itu yang sikap cepat untuk kita menuju Allah. Dikembalikan, ya Allah, yang masih kasih saya bingung, ya Allah, ikhlas. Alladzi qaddara fada walladzi akhrajal mar'a. Demi Zat yang melahirkan setiap individu. Jadi Allah memberikan kita masing-masing karena Allah yang menumbuhkan kita. Alladzi akhrajal mar'a. Dari setiap individu itu ada kepahaman, entah itu dalam bahasa atau tradisi. Itu masing-masing manusia pasti ada. Makanya dibentuk persaudaraan dunia akhirat ini untuk bisa menerima segala macam perbedaan, segala macam Allah menumbuhkan manusianya.
ada yang dari ilmu kejawen, ada yang dari ilmu kita, ada yang ilmu apapun yang ada di dunia ini, ada yang dari ilmu dukun, ada yang dari karomah, kesaktian, ada yang dari ilmu sarjana kuburan, sarjana laut, sarjana gunung, sarjana gua, macam-macam. Itu Allah yang menumbuhkan. Alladzi akhrajal mar'ah. Itu hanya awal perjalanan. Jadi nggak ada yang salah. Ada yang dari meditasi, itu Allah yang menumbuhkan. Dan dari berbagai macam persaudaraan kita itu tumbuh dari berbagai macam. Ada yang fanatik kita, dan semua yang ditumbuhkan oleh Allah dahulu itu masih menempati di pikiran kita. Jadi karena belum bertemu yang membimbing ke alamatnya Allah pada diri kita, itu Allah yang menumbuhkan. Ada kalanya dari persaudaraan kita ada yang masih baru kenal. Ya memang dalam grup penuh dengan berawan. Oh mobil kopi kurang kental kadang ono. Oh kurang adong boleh kopi. Memang Allah masih menumbuhkan seperti itu. Jadi ngomong apa dimong. Untuk saudara-saudara yang lama ya harus bisa ngayomi lah untuk yang baru. Tapi kalau buruan seperti itu enggak apa-apa. Untuk menambah semangat. Jadi hanya Allah alladzi akhrajal mar'ah. Dari diri kita masing-masing seluruh jamaah usubi yang nggak ada yang sama, hampir nggak ada yang sama. Ada yang datangnya itu ditumbuhkan oleh Allah dari kehabisan harta benda, ada yang kehilangan istri, macam-macam lah. Ada kalanya itu ditumbuhkan oleh Allah dari sakit nggak sembuh-sembuh. Ya itu memang Allah mengirim saudara yang macamnya seperti itu. Ada yang dari depresi. Ada Allah yang menumbuhkan tubuhnya saudara-saudara yang ada itu Allah yang menumbuhkan. Jadi Gus Tubi saya nggak bisa menolak kiriman Allah. Makanya untuk saudaraku semua jangan pernah minder dari latar belakang Anda masing-masing. Saya bodoh. Memang Allah menumbuhkan dari situ kok. Kalau kita sadar bahwa yang menumbuhkan kita ini memang ya seperti ini, itu loh, otomatis Anda tahu alamatnya Allah. Kemarin sudah saya utarakan bahwa nggak ada ceritanya Rasul itu pandai. Rasul itu hanya dekat dengan Allah. Yakin yang menyelamatkan Allah. Yakin yang bisa membunuh hanya Allah. Yakin yang mencukupi hanya Allah. Yakin yang bisa memberikan sakit hanya Allah. Itu sifat Rasul. Sidik fatona amanah. Sidik jujur. Jujurlah pada diri kita, niat kita. Kejujuran pada diri kita bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa kehendak Allah. Fatona, kerja menuju Allah, jangan jangkau dengan ilmumu, jangan jangkau dengan pikiranmu. Yang cerdas, kembalikan ke Allah. Nggak usah memandang saudara yang lain.
saya sudah 2 tahun itu persaudaraan kok enggak seperti itu baru 1 minggu. Ngapain? Kalau orang cerdas, bukan pandai lah ya, cerdas. Ya Allah, memang kau yang masih ini yang terbaik darimu ya Allah. Kau berikan iman yang seperti ini, itu malah luar biasa. Ya itu yang luar biasa imannya. Kembali ke Allah. Kalau kita kejar, nengok kanan kiri, itu kok sepertinya kok Anda bisa menghilang. Misalnya, bisa membasmi jin. Itu kan jatah masing-masing. Allah di akhrajal Allah yang menumbuhkan. Kalau yang ditumbuhkan Allah seperti itu merasa lebih tinggi ya jatuh. Karena apa? Akarnya nggak kuat. Sebenarnya itu yang sebenarnya kita itu sama. Saya yang menumbuhkan juga Allah, Anda juga Allah. Tinggal patona apa enggak. Kalau nggak patona, berarti ya munafik, nggak cerdas, merasa lebih pandai, berarti ya munafik. Orang iman harus cerdas, sifatnya Rasul itu cerdas, patona. Jadi patona cerdas itu percaya ini loh yang terbaik dari Allah. Dan Allah pun melindungi para Rasulnya pada patona itu, jujur jadi patona amanahnya. Jadi mukjizat kalau pada Rasul itu muncul dari iman kita, rasa percayamu kepada Allah itu akan dikasihkan mukjizat. Itu kalau pada Rasul. Makanya dalam ayat selanjutnya faja'ala ghusaan ahwa, dari setiap diri kita faja'ala Allah menjadikan ghusaan ahwa, lembutnya wahyu. Kalau kita fatona cerdas, bingung kita, gundahnya hati, itu kita kembalikan, disitulah Allah akan memberikan halusnya wahyu, bimbingan, petunjuk, jalan keluar. Tapi kalau takdir yang sudah berlalu kita taruh di depan mata, bagaikan berjalan menabrak tembok. Ya pandang aja pemandangan masa lalu. Allah nggak akan kasih pemandangan masa depan. Kalau itu kita bawa sampai mati, kita masuk neraka tutoma. Dan di surat Al-Alaq jelas yang menjabut nyawa kita siapa? Jabaninya, malaikat jabaninya, bukan malaikat Ijrail. Kalau malaikat Ijrail itu untuk orang-orang yang beriman. Kalau malaikat Jabaniyah itu malaikat yang berwujud iblis untuk mencabut orang-orang yang sukmanya nggak bisa kembali kepada Allah karena hidupnya tidak pernah kembali kepada Allah. Ciri-ciri orang yang dicabut malaikat Jabaniyah itu siapa? La tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi la tuti'hu, orang yang nggak mau mengikuti kehendak Allah, lebih mengejar kehendak pikirannya. Itu jatah Jabaniyah. Wasjud, orang yang nggak pernah sujud hatinya, yang sujud hanya jidatnya, yang kosong hanya jidatnya, tapi yang nggak pernah sujud kepada Allah. Allah jatahnya tidak pernah menyembah Allah, jatahnya Jabaniyah. Yang dipercaya Allah menjawab
Waktu tarik orang yang dikala ditakdir oleh Allah tidak untuk dekat dengan Allah, malah semakin jauh dari Allah. Itu jatahnya jabahnya. Jadi di setiap perjalanan hidup kita itu, kalau kita bersandar kepada Allah dengan bimbingan ulil amri minkum, faja'alahu huza'an ahwa. Di dalam kehidupan kita Allah menjadikan lembutnya wahyu. Ikuti petunjuk Allah. Rasa apapun ikuti bahwa kealamannya Allah, jangan dicari. Sangat simpel menuju Allah, nggak ada harus paham, harus pandai. Jaga titik baliknya, jaga kiblatmu. Apapun yang terjadi, jangan pernah merasa jauh dari Allah. Kiblatmu jangan pernah berpaling dari Allah. Sanubari kafalatan. Di dalam hati kita Allah terus memberikan bacaan-bacaan ketauhidan. Falatan biar kita enggak. Dengan cara apa? Menyaudara. Ya, termasuk seperti media Zoom seperti ini. Kita setiap acara Zoom itu Allah memberikan hati kita, lalu membaca diri kita. Saya sudah iman apa belum? Saya sudah yakin kalau selamat apa belum? Sanubari akan terbaca pada dirimu. Kalau tansa dikala kamu lupa. Saudaraku yang jauh di sana, tetap sambung hati, tetap komunikasi dalam tali keimanan, dalam rangka tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Sambung menyambung untuk niat menuju Allah, sambung menyambung dalam hal kasih sayang, sabaran hati. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kita akan bisa membaca diri kita masing-masing. Itu pun illa masya Allah. Yang niat hidupnya menuju Allah. Makanya tetap sambung persaudaraan. Apapun yang terjadi, kalau bisa saya hanya memberi saran, jangan memutus atau memisahkan diri dari persaudaraan dunia akhirat. Tapi di situ kembali ke diri Anda masing-masing. Biar selalu terbimbing, tidak ada kepalsuan pada diri kita. Biar kita tidak menjadi orang yang merugi. Karena zaman sekarang banyak sekali lafaz Allah untuk kepentingan kita. Kembali lagi pada surat Al-Asr tadi, jadi biar kita tidak merugi, kita
mencari bimbingan keimanan, dan mencari bimbingan untuk selalu melakukan amal soleh, bukan amal saleh. Soleh dan saleh itu berlawanan. Kalau soleh, tulisannya sod, alif, lam, ha, solihun. Orang yang lapang dada, orang yang hatinya damai. Kalau saleh, sin, alif, lam, ya, ha, salihun. Arti tulisannya. Artinya apa? Orang yang mementingkan perut. Salihun itu artinya mencret. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang saleh, bukan soleh. Imannya bersyarat pamrih. Untuk isi perutnya Allah dijual dengan harga murah dan mengatasnamakan petunjuk. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalala bil huda. Orang-orang yang ayat Al-Quran mengatasnamakan petunjuk padahal kegelapan. Ciri-cirinya orang penjual lafaz, orang yang saleh, urusan perut, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Bila dibilang kepada mereka jangan buat kerusakan di bumi, qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, saya ini memperbaiki dunia biar orang nggak tersesat. Ya harus dengan cara saya. Tidak menyadari bahwa Allah yang menumbuhkan manusia ditekan dengan Al-Quran berupa jasa, berupa media, berupa bahasa. Akhirnya, kalau tidak sesuai dengan tradisi dan adat istiadat bahasa, dikatakan kafir. Ini untuk memperbaiki iman. Ada orang buka warung di bulan seperti ini dihancurkan. Ada orang nggak ikut kegiatan dikatakan kafir. Itu ciri-cirinya, wa idza qala fil ardi, jangan membuat kerusakan. Karena orang iman itu selalu membawa kedamaian. Makanya kalau Al-Quran dimana dengan jasa, nggak akan rukun. Dan nggak akan ada orang yang ikhlas melakukan. Indonesia ada yang kuli bangunan, tukang macul di sawah, di hutan. Mayoritas masyarakat kita itu masyarakat yang pekerja keras. Kalau iman harus ditentukan dengan jasa, kalau tidak dengan jasa nggak selamat. Alangkah banyaknya manusia di dunia ini yang celaka kalau ketentuan iman harus dimaknai dengan jasa. Jangan lupa fajalau bisaan Allah yang menentukan mereka itu Allah. Bukan diri kita, jangan paksa, harus sependapat dengan kita. Al-Quran itu kalam kinaya, kalam rahasia hati, dan Allah yang menumbuhkan rahasia-rahasia hati setiap manusia. Bimbing mereka ke kemahaan. Jangan bimbing ke mereka ke medianya atau kepahaman kita. Dan itu semua saya kembalikan pilihan kembali ke
diri Anda masing-masing. Bisa dimengerti saudaraku semua? Bisa, Mbak Nom. Bisa, Mbak Nom. Ciptakanlah dirinya Bisa, Mbah No. Jos. Mungkin ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Mbak Nom. Dipersilakan. Ini masih apa ya? Assalamualaikum. Palembang Wahyu, Mbak Nom. Mas Wahyu. Ya. Ya, gimana Mas Wahyu? Udah ketemu Profesor? Belum, Mbak Nom. Insya Allah mungkin hari Jumat nanti mungkin. Ya. Ya. Mana Mas Wahyu? Apa Gini, pertanyaan? ini mohon maaf ini seperti yang kita ketahui, tapi kalau salah saya mohon maaf ini. Kita kan penciptaan kita ini kan Kalau udah benar nggak mungkin tanya. terdiri beberapa unsur ya, ciptaan jasad, ruh sama jiwa ya. Nah, terus ada istilah apa perbedaan itu Mbah No? Kalau ada istilah sebutan roh, sukma, sama jiwa sama kolbu itu. Nah, kaitan dengan iman kita ini, jadi kalau iman kita ini yang dirasa itu apa kolbu atau roh itu? Lain nggak boleh ditertawain loh ya, walaupun sudah kemarin udah dibahas. Ini Mas Wahyu masih baru, mohon dihormati pertanyaannya. Ya, anggap aja untuk isi ulang, untuk Sanukri Oka, membaca diri kita masing-masing lagi, bukan kepahaman tapi yang ditanyakan Mas Wahyu apa masih dari roh, jiwa dan sukma dan kolbu. Roh, ya roh itu masih di alamnya. Ya, roh itu masih di alamnya, alam roh sana belum menyatu dengan jasad, itu namanya roh. Ya, masih roh di alamnya. Dan roh itu masih iman. Karena waktu oleh Allah ditanya, Allah subhanahu qalu bala syahidna. Roh, apakah kamu akan iman selamanya? Qalu bala. Sendiko dawu. Kalau bahasa Jawa enggak. Kalau bahasa nasional mungkin siap. Syahidna. Bersahadat roh, selalu setia kepada Allah sampai kapanpun. Itu syahadatnya roh. Dikala belum menjadi satu dengan jasad. Setelah roh menjadi satu dengan jasad di alam kandungan dan lahir di dunia, itu namanya jiwa. Menyatunya jasad dan roh, itu jiwa. Dan untuk menyembah Allah itu bukan kolbu aja, tapi ya kolbu maksudnya hidup dan jasad menjadi satu, semua untuk menyembah Allah. Kalau dengan jasad, ya cara melakukannya ya dengan jasad, seperti hidupnya nggak pernah dihadapkan kepada Allah. Makanya kalau orang itu menyembah dengan jasad, dikala hidupnya terancam, misalnya sakit atau diderita kehabisan harta benda, di situ pasti nggak rela, bingung karena hidupnya nggak pernah untuk menyembah Allah. Makanya sholat itu dengan jiwa, jasad dan nyawa menyembah yang maha kuasa. Dengan cara apa? Dibuka hatinya biar tahu jiwanya. Jiwa itu pada titik ba. Kalau sudah jiwa, hidupnya nggak pernah berpaling pada kiblatnya, yaitu hidup hanya. Makanya dalam Al-Quran itu anfusakum wa min ayatin khalaqakum min anfusikum. Anfus itu jiwa, menyatunya jasad dan nyawa untuk menyembah yang maha kuasa. Kalau kolbu aja menak, meditasi nanti
dari menep ikhlas sadar manunggali kawula Gusti, manunggal menyatu dengan kesadaran. Inilah yang terbaik darimu ya Allah, dibawa ke atas, diisi semangat ya Allah. Ini loh hadapan apa yang kau hadapi, inilah yang terbaik, semangat saya hadapi ya Allah, ikhlas menghadapi. Itu namanya sudah jiwa. Kalau masih kolbu hanya di dalam aja nanti gimana? Jadi iman itu luas, masuk semua, lebar, luaskan hati ya Allah, ini yang terbaik. Saya siap melakukan angkat segitiga masa, siap menghadapi raih dunia, menggenggam dunia dengan tidak meninggalkan kesadaran kepada yang maha kuasa. Itu jiwa. Sukma itu keluarnya roh dari jasad ketika manusia mati, itu sudah sukma. Ada roh sukma. Jadi sukma sudah sakitnya siksa. Makanya tadi saya utarakan, kalau hidup kita ini menyembah dengan jiwa, tapi kalau tidak, otomatis kita diserahkan pada jabanian. Ya tadi sudah saya utarakan, yaitu orang yang la tuti'u wajib latar. Mar'a itu ini. Untuk yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Kalau enggak saya lanjutkan. Tapi beri kafalatan ila masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu sesungguhnya Allah itu ya'lamu, mengetahui, jahra yang jahar, wa ma yakhfa dan yang samar. Maksudnya jahar, walaupun mulut ini gurauan apapun, tingkah laku luar gimana pun, tapi tidak menghilangkan kesadarannya pada Allah, itu Allah tahu. Kadangkala orang itu demi Allahnya itu untuk dipercaya manusia, itu loh yang cacat. Imannya diakui untuk dipercaya manusia, itu loh yang cacat. Jahir ucapannya, jujur kok dibilang, jujurnya ini halang, jujur kok diomong. Wis keresan iki ya ngene iki ya wis Allah sing ngersakne piye ya. Kejujuran hati itu loh, ngapain ingin diakui manusia. Innahu ya'lamul jahra, Allah mengetahui. Walaupun nggak kamu terangkan, nggak kamu jelaskan itu loh. Semakin kita dohirkan apa yang ada pada hati kita, ya semakin ingin diketahui orang. Kalau sudah menempati itu nggak ada embel-embel keakuan. Allah untuk menutupi keakuan itu. Allah tahu kok. Saya udah iman gini-gini, ngapain? Tapi itu pada fase masing-masing. Banyak orang berkata, demi Allah, membaca ayat Al-Quran, membawa dalil, tapi ini diakui manusia. Allah tahu loh ya, kemunafikan pada kita, pada diri manusia masing-masing. Makanya di Al-Quran di garis bawahi, yang selamat itu amal soleh, tingkah laku manusia yang membawa kedamaian. Kedamaian di hatinya, nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa sentimen, nggak ada ingin menjatuhkan, itu amal soleh, pelaku keimanan, yaitu yang menyelamatkan. Kalau bicara Allahnya, membawa ayat Al-Qurannya, ada rasa sentimen ke manusia, ya masih palsu, munafik. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, dan yang samar, rahasia.
walaupun tidak kita ucapkan pada manusia, Allah tahu. Allah terus tahu. Wa nuyassiru kalil yusra. Dan di situ kalau kita udah menempati Masjidil Haram, area khusus kita dengan Allah, Allah akan mempermudah jalan iman kita dan jalan rezeki kita. Kalau hidup kita hanya untuk dekat dengan Allah, isi semangat meraih dunia hanya ikhlas dalam melakukan takdir yang diberikan Allah pada diri kita, yakin disitulah Allah memberikan jalan, mempermudah. Karena surga Isra yang sudah mudah lebih dimudahkan lagi. Dengan cara apa? Zikir. Zikir itu apa? Sadar. Zikir itu dunia ini tidak untuk jauh dari Allah. Itu zikir, bukan ucapan. Allah. Itu kok cari sangunya mati, ya sangu hidup. Itu zikir. Itu biasanya cari untuk hidup, hasil untuk hidup. Untuk mati itu mengikuti. Kalau kita meraih dunia dengan tidak meninggalkan kesadaran, otomatis matinya selamat. Kalau itu untuk cari mati, enggak kerja nanti. Ilmu aja, beres aja, amalan aja, enggak kerja, itu namanya enggak zikir. Dengkur itu. Waktunya kerja tidur, kadang-kadang itu kebanyakan amalan. Jadi Allah akan memberikan sesuatu yang lebih mudah lagi untuk meraih iman dan dunia dengan cara pada zikir. Zikir itu sadar kita ini hidup di dunia, meraih dunia, tidak meninggalkan kedekatan dengan Allah, dengan hadapan pada diri kita masing-masing dengan penuh semangat. Itu pada zikir. Apa salah kalau zikir ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdu, ya enggak. Itu di luar jam kerja. Jangan berkiblat pada lafaznya, berkiblatlah pada Allahnya. Ya Ghani, ya Allah Zat yang Maha Kaya. Saya nggak punya apa-apa, memang yang Maha Kaya Allah. Ini loh titipannya, itu kembali ke diri. Asmaul Husna 99 itu untuk menyadarkan sadar diri kita bahwa semua yang ada pada diri kita itu atas kemahaan Allah. Kita bisa berkedip, bisa bicara, bisa mendengar, bisa punya istri, itu Rahman Rahimnya Allah, bukan atas ketampanan kita atau kekayaan kita. Itu tujuan zikir Asmaul Husna, bukan untuk mencari demit. Baca ini kamu nggak akan mempan dibaca, akhirnya Asmaul Husna nggak mempan dibaca. Oh, setelah saya membaca ini rezeki saya lancar untuk nyantet. Itu ilmu saya dulu. Jadi Pak Zikir itu sadar, ingat. Zikir kan ingatlah kamu di dunia ini atas kehendak Allah. Pasti apa yang di hadapanmu itu yang terbaik dari Allah. Buat untuk dekat dengan Allah itu bazakir. Inna fa'atin dzikra. Disitulah kamu akan diberikan Allah kemanfaatan hidupmu. Tahu jalan itu. Manfaatnya itu untuk apa? Untuk bahagia di dunia.
dengan zikir membawa kebahagiaan. Kalau zikir itu dengan kesadaran, tidak dengan bacaan, pasti di situ membawa kemanfaatan. Bisa dimengerti sayangku semua. Bisa. Ayo kureda bisa Mbah No. Sesuatu nyambi. Mungkin ada yang ditanyakan. Kok nggak ada yang tanya Mas Eko? Tanya apa Mas Eko? Tanya Mas Eko. Lano kula tasih teko Nganjuk. Nganjuk berarti tak Teko Nganjuk. 1 jam lagi, lumayan ngoceh 1 jam. Jam aku jam 11 manggung. Oke. Kalau gak apa-apa, aku biasanya pirang-pirang jam. Daftar dulu nggih. Nggih, Gus. Hati-hati Gus. Oke, Pak Eko. Saudaraku semua yang saya cintai, ayat Al-Quran itu untuk kehidupan kita setiap hari. Walaupun itu ayat kiamat, itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Al-Qari'atu mal-Qari'ah misalnya. Al-Qari'ah, hari kiamat. Qari'ah, kapan kamu menemui kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthul. Dikala hatimu terombang-ambing, terbang melayang-layang, mabuk dengan takdir, seperti debu yang berterbangan. Itulah kiamat. Misalnya Mas Eko punya pacar cantik sekali. Tiba-tiba disambar sama Pak Suka. Aduh, sakitnya yaitu kiamat. Kehilangan kiblat dikala nikmat dunia diambil oleh Allah, sehingga imannya kabur seperti debu berterbangan, yaitu wa ma'adroka mal qari'ah, orang yang merasa menemui kiamat, otomatis kiamat. Itu hanya contoh. Udah bikin rumah tingkat ke bawah 50, ke atas 50, tiba-tiba ada gempa rata dengan tanah. Goncangnya itu kiamat, bukan goncangnya rumah, tapi dengan goncangnya rumah, hancurnya rumah, otomatis goncang imannya itu loh kiamat. Misalnya Mas Arif tiba-tiba dapat THR kejutan 5 miliar, goncang, mabuk, ya itu kiamat juga. Atau tiba-tiba Pak Yulianto jalan-jalan di tengah jalan, tiba-tiba dipeluk wanita cantik, dicium. Ya rezeki. Tapi kalau hilang imannya, ya kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Dikala hatimu terombang-ambing karena takdir. Fataku ibadu kalbi nil mampush. Seperti gunung-gunung yang hancur berterbangan.
Maksudnya yang termasuk kiamat diistilahkan di situ gunung. Jabatan yang tinggi menikmati jabatannya, lupa dengan yang maha kuasanya, itu ya orang kiamat. Sakti Mandraguna, muridnya ratusan ribu, bangga dengan kesaktiannya, itu orang kiamat. Kehancuran, maksudnya Al-Quran, kehancuran. Kiamat kan kehancuran. Makanya di situ Pak Amma mangsakulas mawajinuhu, kalau sudah masuk persaudaraan dunia akhirat, udah dibuka hatinya, akhirnya bisa menimbang. Pak Amma mangsakulas mawajinuhu, mana yang lebih berat? Cinta pada pemberian, atau meratapi pemberian, atau lebih berat pada yang maha kuasa. Kalau lebih berat kepada yang maha kuasa, pemberian hanya hiburan dari yang maha kuasa, bahwa isyatir radiyah, orang tersebutlah yang akan masuk pada wilayah takut, udah menempati kekuasaan, kadang kalau kakak dosa terlalu banyak, takut kalau nggak selamat. Intinya hidupnya itu khofat, penuh dengan ketakutan. Udah kaya takut miskin, udah punya nama besar takut namanya jadi kecil, misalnya. Udah punya jabatan, takutnya jadi rakyat biasa, khofat mawazinu, ketakutan. Pak umuhu hawiyah, umur kan ibu. Ya masuklah pada kandungan neraka hawiyah. Neraka hawiyah itu neraka yang terbawa, yaitu neraka untuk orang munafik.